Bahkan sebuah perusahaan sampai menciptakan aplikasi mobile yang bisa diakses oleh anak-anak agar mereka bisa terhubung dengan bonekanya. Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang anak perempuan bernama Kedi. Kedua orang tuanya menghadiahkan sebuah boneka untuk menemaninya bermain. Namun, hal itu terkadang membuat Kedi terlalu sibuk dengan mainannya hingga sesekali kedua orang tuanya pun mengajak Kedi untuk pergi bermain ski. Di tengah perjalanan, mobil keluarga Kedi sempat terombang-ambing karena salju yang semakin lebat. Sang ayah dan ibu pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan sambil menunggu truk pembersih salju menyapu jalanan tersebut. Naasnya, sebuah truk tiba-tiba datang dari arah berlawanan dan menabrak mobil keluarga Kedi. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Gemma yang bekerja sebagai tim pengembangan di sebuah perusahaan mainan bernama Funky. Hari itu atasannya yang bernama David marah besar karena Gemma tak kunjung menyelesaikan pengembangannya. Apalagi saat ini perusahaan saingan baru saja merilis boneka yang sama persis seperti milik mereka. Namun mereka memberikan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja hal ini menjadi kerugian besar bagi perusahaan Funky sehingga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan permainan apapun yang saat ini mereka kembangkan. Dapat dilihat saat ini Gemma dan kedua timnya yaitu Cole dan Tess sedang mengembangkan sebuah robot AI yang mereka beri nama Megan. Sayangnya pengembangan itu tak kunjung membuahkan hasil karena masih ada perbaikan di beberapa komponen. Alhasil saat dilakukan uji coba, Megan mengalami kesalahan teknis dan terjadilah ledakan. Hal itu tentu saja membuat David semakin kesal dan ia tidak peduli minggu depan pengembangan Megan harus sudah diselesaikan. Setelah itu, Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarinya tentang kecelakaan keluarga Kedi. Dari kecelakaan itu, kedua orang tua Kedi meninggal dunia sehingga Gemma sebagai adik dari ibunya Kedi mendapatkan hak asuh sementara. Keesokan harinya, Gemma pun mengajak Kedi untuk tinggal di rumahnya. Begitu sampai, mobil Gemma langsung diserang oleh anjing peliharaan tetangganya yang bernama Celia. Sudah berkali-kali Gemma menyuruh Celia untuk merantai anjingnya itu, namun Celia tak kunjung melakukannya. Karena Gemma saat ini belum berkeluarga, jadi ia pun merasa kebingungan bagaimana harus menghadapi Kedi. Menjadi orang tua bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk membesarkan seorang anak yang sedang mengalami trauma seperti Kedi. Untuk memulihkan kondisi Kedi, Gemma pun memanggilkan seorang terapis anak yang bernama Lydia. Ia berharap Lydia bisa membantu Kedi di saat Gemma harus fokus pada pengembangan robotnya. Pada malam harinya saat Gemma sedang bekerja, Kedi datang menghampirinya. Wajar saja mungkin Kedi merasa kesepian karena Gemma terlalu sibuk bekerja hingga larut malam. Gemma pun mencoba menghibur Kedi dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang dinamakan Bruce. Bruce didesain untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksi. Sayangnya, robot seperti Bruce jarang digemari oleh anak-anak karena bentuknya yang terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal. Mendengar hal itu, Kedi pun berkata, jika ia memiliki mainan seperti Bruce, ia sepertinya tidak akan membutuhkan mainan lain. Perkataan Kedi membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Ia mungkin bisa menyesuaikan robot itu dengan bentuk anak-anak sehingga biaya produksinya tidak akan terlalu mahal. Berkat kerjasama Gemma dan timnya, robot Megan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, Gemma dan tim langsung mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma pun memilih Kedi sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. It's nice to meet you, Kitty. Ooh, I like that jacket.
Dalam waktu singkat, Meghan bisa menghibur Khedi dan memberikannya lukisan berupa wajahnya. David yang melihat hal itu merasa terkesan dengan kecanggihan robot Meghan. Selanjutnya, mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan robot Meghan agar nantinya bisa segera diperjualbelikan. Sejak saat itulah, Meghan pun dibawa pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Khedi. Tak disangka kehadiran Meghan berhasil menghibur Khedi yang selama ini terpuruk. Ia bisa menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Khedi dan juga menghiburnya. Selain menjadi temannya, Meghan juga mengajarkan banyak hal kepada Khedi, mulai dari ilmu kehidupan sampai beberapa pelajaran sekolah. Mereka juga bermain bersama, membaca buku, dan menari dengan sangat gembira. Nah, hal inilah yang akan menjadi daya tarik robot Meghan sehingga para orang tua pun tertarik untuk membelikan anak-anak mereka. Sebenarnya, gagasan robot Meghan membuat Tess cukup khawatir karena permainan seharusnya menjadi teman di kala senggang, bukannya menggantikan peran orang tua. Hari demi hari, kebersamaannya bersama Khedi membuat Meghan terobsesi untuk selalu menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Khedi. Ketika sedang bermain panah, Khedi berkata pada Meghan bahwa ia telah kehilangan salah satu anak panahnya. Meghan pun berusaha mencari di seluruh lingkungan rumah dan ia pun menemukan anak panah itu telah melewati pembatas rumah Celia. Ketika Meghan akan mengambil anak panah itu, anjing peliharaan Celia tiba-tiba menyerangnya. Khedi pun berusaha menyelamatkan Meghan hingga tangannya pun digigit oleh anjing tersebut. Gemma yang mendengar teriakan Khedi langsung berlari keluar dan mendapati kondisi keponakannya telah terluka. Ia pun marah pada Celia, namun Celia menjawab hal ini terjadi karena Khedi dan robotnya telah melewati pagar pembatas rumahnya. Gemma pun melaporkan kejadian ini pada polisi setempat agar setidaknya Celia mendapatkan peringatan. Namun Pak Polisi berkata bahwa hukum tidak berlaku karena Khedi dianggap masih baik-baik saja. Ia hanya menyarankan pada Gemma untuk memperbaiki pagar pembatas agar anjing peliharaan Celia tidak bisa mengganggunya lagi. Meghan yang bertindak sebagai pengasuh dan sahabatnya merasa sangat marah melihat kondisi Khedi. Karena Pak Polisi tak bisa menyelesaikan kasus itu, jadi Meghan sendiri yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran pada anjing tersebut. Ia pun keluar dari rumah, mendekati kandang anjing, dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Celia pun mencari anjingnya di sekitar komplek karena telah menghilang dari kandang. Sejak awal, ia sudah curiga pada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang setelah masalah yang kemarin. Gemma yang dicurigai tidak peduli sedikit pun karena ia tahu bahwa bukan ialah pelakunya. Ia lebih memilih untuk fokus pada keadaan Khedi untuk memastikan ia tidak terkena infeksi apapun. Tak terasa sudah 2 minggu mereka melakukan uji coba pada robot Meghan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Meghan pada petinggi perusahaan dan para investor. Karena sejak awal Khedi adalah pengguna utamanya, jadi ia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi meskipun dalam keadaan sakit.